Hah? Siapa? So, di kawan Sumatera nih ada praktek di sini. Bebas buku teman. Esan, putusan terbang antar negara ya. Aduh, sumpah ini terlalu minder. Padahal berencana nih hari Senin besok nih gue mau pilih Jember tuh. Tapi tanggal 24 itu suruh down. Tolong terhubung tagai dikit situ. Oh, gue baru ingat mau pesan kue tanggal 26. Kau nampak Askar mana? Soalnya gue takut hujan lah, sumpah. 25. Itu libur apa? Mak kotong memang saudara. Kotong memang saudara libur. Mak, air dingin saya. Ya, sebesar ada air teh. Tapi memang sudah. Enak Pak bilang, soalnya pemalas. Ini penasaran kira-kira. Ayah besok sendiri, tapi jangan pagi, sumpah. Mau kopi? Kopi sah? Oh, kami nih. Nah, lu mau bilang apa bilang, nanti sedikit lah, batal bahaya, nanti bisa masuk. Beri. Sebentar. Nah. Besok. Kalau itu lama lah nampak. Bilang, sunat. Be aja ke bunda. Son bisa bilang, kalau son lu tak setia, nanti terlalu pemain. Nah, bilang tewas ini selalu ada, maka kesempatan ini selalu ada. Nah, bilang sudah apa Nah, besok kami habis share di sini kan. Batal bahaya besok hari lagu aja ke Sumatera. Frita. Besok kita siaran ini langsung. Mau. Oh, nggak es kue karena mau pesan apa? Oh, anak pesan di lain. Sabar ya, Bapak. Bawa urusan dengan saya. Toto anak muda. Sonde. Pasti tante lagi pemanas banget. Nah, soalnya lagi emosi. Sonde. Dia rasa bisa cukup, Mas. Kalau bayangkan dia sampai ini sudah dibaca, sudah maksud apa? Terus dia minta, dia bilang begini, nah kan sudah penuh, Mas. Nanti dia kasih dia kartu ke kemana. Wah, betul. Keluar. Es mas enak. Kayak kios kotor. Kayak es nabe. Tahu. Mau pesan, ini Om Luki datang dari gunung ini. Mandakin motor depan mata sih. Masih di jalan, gak motor. Mau ke mana? Panas. Kok besok sampai sini jam berapa? Sampai jam berapa? Itu jelas. Iya, jam 9 puskesmas itu kita tahu memang. Kopi saya Bapak. Kopi saya. Kalau ada. Dia tahu nah jam 9 puskesmas itu mau lagi ke mana? Kopi. Kopi sama Kakak dua kopi. kue. Kue. Adi. Sabar sedikit, kita harus main air lagi. Enggak. Nah kalau begitu sampai Kupang, saya ini baru telepon. Oh. Nah ikut dan terus sampai sana baru. Oh, nah Pak B masuk be, dah salam.
Dua nomor lagu sudah dapat kembali kami hadirkan untuk ruangan pendengaran sahabat sekalian di malam hari ini ya. Masih bersama saya Kak Opi dan juga Kak dalam program yang lebih ganteng dari Om Opi. Ya, kita mencoba untuk terima line telepon yang sudah gabung bersama kami di malam hari. Silakan yang mau pingin gabung silakan ya. Mau pingin gabung di line telepon mungkin bercerita, mungkin juga tentang hari ini sesuatu hal yang baru mungkin dilakukan di rumah, bisa mungkin ada bisa buat pot bunga yang bagus atau mungkin juga membuat hal-hal yang sangat inspiratif ya. Ya, di rumah disampaikan secara hormat dan mungkin juga bisa disampaikan ya. Tapi kita sampaikan juga bahwa pengertian dari learn at home atau disebut dengan homeschooling ya. Artinya adalah model alternatif belajar selain di sekolah ya. Artinya pada homeschooling juga orang tua bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pendidikan anak yang ada di rumah. Sementara pada sekolah reguler tanggung jawab itu didelegasikan pada guru dan sistem sekolah ya. Sehingga kita jangan salah paham ya. Artinya juga selama ini orang tua di rumah mungkin membina anaknya di rumah belajar tapi tidak begitu sempurna. Mudah-mudahan dengan adanya wabah ini pembelajaran orang tua itu lebih intensif ya. Ya mungkin selama ini mungkin orang tua karena sibuk di kerja, di kantor, di kebun, di perusahaan dan kurang lebih 99% serahkan anak seutuhnya ke sekolah, sehingga mungkin kadang-kadang juga ada miscommunication between the parents and teachers. Mungkin kali ini juga menjadi bahan pembelajaran kepada seluruh orang tua agar bisa menjadi guru yang terbaik bagi anaknya. Sebab pembelajaran itu dimulai dari rumah sendiri. Ya. Bukan dari sekolah ke rumah, tapi dari rumah ke sekolah ya. Karena pembelajaran di rumah itu mungkin selain tentang mata pelajaran, tentang etika, budaya, tata krama yang harus kita tingkatkan ya. Mungkin jarang sekali ini juga jarang lupa berdoa di rumah, mungkin juga ya. Mungkin kali-kali ini juga bisa digunakan momen ini oleh orang tua untuk bisa bagaimana bisa ajarkan doa yang benar. Kita mengkasih pembelajaran kepada anak kita ya. Untuk itu juga di malam hari ini juga mungkin anak-anak yang barusan atau sudah lama berlibur di kampung harus selalu mencari informasi-informasi. Informasi-informasi mungkin yang kasihkan oleh guru, mungkin ada juga melalui grup, ada juga melalui grup ini, ada grup messenger, ada grup WhatsApp, ada Twitter dan ada lain sebagainya, bisa dapat kita akses, bisa ditanyakan di situ dan sehingga tidak bisa ketinggalan informasi ya. Jangan sampai juga ada buku cetak yang dibagikan oleh guru sampai di kampung pesan rokok kok bungkus tembakau. Itu juga persoalan yang harus kita pandai-pandai ya. Dan juga kepada Bapak Ibu guru, mungkin selama ini sistem mengajar kita kurang sempurna. Kita harus akui bahwa kita guru adalah manusia ya. Untuk itu mungkin momen ini kita gunakan untuk kita menyempurnakan proses pembelajaran kita ya. Dan mari kita tidak hanya menjadi guru bagi murid kita, tapi juga menjadi guru bagi diri kita sendiri ya. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang banyak cara yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi di rumah ataupun para orang tua untuk bisa menumbuhkan cara belajar itu sendiri ya. Ya, kadang-kadang mungkin karena terlalu menggunakan IT, mungkin saya curiga mungkin belajar hanya mungkin 75%-nya untuk lihat sekedar, tetapi 100%-nya mungkin juga layani line inbox. Ada di beta pakai baju kaping beta ya kaping beta dan ini sudah boleh ya. Oke deh. Dan disampaikan untuk semua juga agar bisa luangkan waktu, agar bisa terhindar dari rasa stres di rumah ya. Karena lama-lama di rumah membuat kita stres ya, membuat kita tiba-tiba emosi dan semua. Harus kita pandai-pandai mengatur diri kita sendiri dalam lingkungan keluarga kita dimanapun kita berada ya. Sehingga kita bisa membantu para pihak keamanan, kita membantu karena polisi, tentara, mereka juga manusia. They are not that something is so
upgrade about people, power people, tapi mereka adalah juga masih seperti kita. Ya. Jadi ibarat mereka itu pemimpin untuk mengamankan kita, tapi kita juga harus jadi pemimpin untuk diri kita Benar sendiri. sekali, ya. Dan mudah-mudahan di malam hari ini banyak yang kabar sama kita. Di malam hari ini, dan nampaknya malam ini banyak yang kurang telepon. Tetapi juga mereka menikmati pembicaraan kita di malam hari ini dalam program-program kita berbicara. Ya, namanya obrolan. Jadi kita berbicara tentang hal-hal update yang kita harus memberikan edukasi kepada para pendengar setia kita. Ya. Karena tujuan daripada Mirsi ini adalah bagaimana bisa memberikan edukasi baik secara iman dan juga secara sosial kepada semua pendengar setia Mercy FM dimanapun berada, ya. Oke deh. Dan mungkin ada yang mau pengen gabung di line telepon, silakan. Atau mungkin hanya telepon mau request lagu boleh. Atau mungkin hanya telepon salam-salam juga boleh. Atau telepon dan juga katakan bahwa beta sudah bikin habis pot bunga 11. Kalau ada mau beli silahkan datang. Boleh juga ya. Artinya kita belajar 11 bonus 2 ke sini ya. Artinya juga kita belajar untuk public speaking. Ya. Karena sepintar-pintarnya orang banyak gelar yang dimiliki, tapi kalau tanpa public speaking yang baik, makanya dalam ilmu psikologi itu dia punya 3 saudara kembar, Pak. Yang pertama itu ilmu filsafat, yang kedua itu ilmu komunikasi, dan yang ketiga itu ilmu teologi. Jadi artinya minimal dari 3 itu kita memiliki salah satu, ya, salah satu, dan paling inti dari semuanya adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi seorang, kalau bilang public figure, tetapi juga harus menjadi public speaking. Ya, harus itu. Kalau kita sudah jadi public figure, benar kita menjadi seorang figur yang bagus, kita menjadi seorang guru yang baik, kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Tetapi kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, itu juga menjatuhkan apa yang kita miliki, ya. Oleh karena itu ya, bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dimanapun kita berada, apalagi di dalam kita mengalami wabah COVID-19 ini, sehingga nanti kita jangan melihat COVID-19 ini sangat menakutkan. Memang betul sangat menakutkan, tetapi yang lebih menakutkan adalah rasa takut kita. Terkadang hanya orang baca di media, kemudian disebarkan lagi bilang lebih panas daripada media pertama. Sehingga orang mau keluar rumah mau petik daun pepaya sudah setengah mati. Nah kompoit kalau nak hakat kau tuh misalnya nang kom biso nis kah mayatku. Taman fanin no kan mayatku. Makanya secara psikologi itu saya mau bilang kalau hidup itu simpel, yang rumit itu pikiran. Iya, luar biasa ya. Dan ada salam dari anak-anak rantau di Untampani. Selamat malam, kami minta lagu Ambon. Keton dari anak rantau dari Ambon ya. Pesan dari anak-anak Hikmat TTS di Keva. Oh maksudnya ada di Keva ya. Ikatan Mahasiswa Timur Tengah sana ada di Keva. Selamat malam untuk semuanya. Selamat tetap bersemangat di sana. Oke. Dan ada juga yang titip salam nih dari Kak Fanda yang kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Kabupaten TTS. Ya, salam untuk Kak Ifra di Puskesmas Oinino dan Kak Zona di Puskesmas Kuanfatu. Oke. Iya, salam buat Kak Fanda. Ya. Spesial buat Kak Fanda bersama suami. Pengantin baru ya, pengantin Pak, baru ya. Waktu itu jadi MC tidak, Pak? Oh, itu waktu jadi. Oke. Tetapi juga kita sampaikan juga kepada semangat kepada para medis yang bertugas di posko-posko dan juga para relawan yang mungkin juga lagi malam hari ini pegang alat semprot. Setiap motor mobil yang di stop dan disemprot, harus kita berikan semangat kepada mereka. Kita bukan apa-apanya. Tetapi bagaimana mereka bisa membuat apa-apa kepada kita, artinya kita bisa terhindar dari virus ya. Artinya juga kita pandai menggunakan masker ya. Ada yang katakan bahwa masker ini ketong pakai napas sesak. Iya, boleh juga itu, tetapi bagaimana kita mau sekarang pilih aja, mau tinggal kenangan atau mau pilih napas sesak atau napas toh. Ya luar biasa di malam hari, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang membanggakan ya. Juga salam dari Novi Sanam. Halo selamat malam Om Olpi dan juga Kak Rijat. Titip salam buat keluarga Sanam di Neke Muniveto.
khususnya Bapak, Mama, dan saudara dong semua di Pentau. Salam rindu dari Noni di Kupang, khususnya salam buat adik Agung Sanam ya. Ada dari kakak yang katakan selamat malam kakak, salam dari kami dari Kutai Barat ya. Bali ya, salam untuk semua yang ada di sana ya. Mudah-mudahan di sana juga semua anak-anak rantau kita harapkan untuk boleh kangen dengan orang tua, tetapi intinya tidak boleh panik. Harus berdoa, tetap sederhana di sana. Bukan Anda, kami tidak sayang Anda, kami sayang Anda, tetapi semua anjuran pemerintah agar Anda tetap di mana Anda berada sampai dinyatakan bahwa negara kita sudah kembali normal, baru bisa kita saling mengunjungi. Ya. Dan Kemarin ada salah satu video yang beredar, ada anak-anak mahasiswa kita yang ada di Semarang katanya dikunjungi oleh Pak Gubernur. Oh ya, Pak Ganjar Pranowo ya. Dan itu juga Pak Gubernur menyampaikan profisiat dan penghargaan bagi muda-mudi NTT yang mencari ilmu di sana luar biasa, dan mereka mendukung program pemerintah, bahkan mereka juga mencari dana untuk memberikan motivasi dan berbagi bersama yang terdampak COVID-19 ini juga ya. Dan saya juga mau berbagi informasi sedikit nih Om Olpi tentang penggunaan masker ya, yang tadi dibilang kalau ada yang menggunakan masker tapi napas sesak gitu ya. Secara dari segi kesehatan, segi psikologis gitu, saya mau bilang kalau penggunaan masker itu tidak membuat napas kita menjadi sesak gitu ya. Tetapi di sini yang kita belajar adalah ketika kita menggunakan masker secara kesehatan gitu ya, kita diajarkan untuk bagaimana cara bernapas yang baik dan benar gitu. Mengatur napas pernapasan gitu ya. Artinya ketika seseorang menggunakan masker, dan mungkin itu reaksi yang biasa ya tentang adaptasi itu sendiri. Ketika dia bernapas mungkin terlalu cepat, ketika menggunakan masker itu dia merasa kalau sedikit terganggu, dan itu tidak masalah, itu hanya proses adaptasinya saja. Ala bisa karena biasa gitu ya. Artinya ada proses perlambatan dalam proses pernapasan respirasi itu. yang menyesuaikan, pernapasan kita yang menyesuaikan, dan itu semua juga gini, secara psikologis ketika kita bernapas gitu ya, ada hormon juga yang ikut berpengaruh gitu. Misalnya gini, contohnya kalau orang yang ketakutan, bernapasnya kan ngos-ngosan gitu, lebih cepat daripada biasanya karena tekanan denyut jantungnya itu 2 kali lebih cepat gitu. Tetapi ketika orang yang dalam keadaan tenang, itu bernapasnya akan stabil gitu. Dan ini salah satu artinya informasi-informasi tambahan yang kita sampaikan. Tetapi kita kembali kepada tema kita adalah bagaimana kita bisa berbicara tentang learn at home ini ya. Yaitu kita membangun cara-cara yang kreatif, yang unik, yang membuat kita betah di rumah. Ya gitu. Mungkin cara belajar kreatif yang pertama adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk belajar secara pribadi. Diri kita mungkin kita bisa mendesain ruangan kita dengan lampu-lampu yang bagus, dengan pot-pot bunga yang bagus, atau dengan foto-foto pacar kita. Jadi membuat kita stay at home. Kemudian kita belajar membaca di rumah. Ya, mungkin kita bisa biasakan di rumah mungkin dengan 1 hari mungkin 1 halaman aja. Atau mungkin 1 hari kita bisa mencari sebuah topik di Google. Kemudian kita membuatnya dalam sebuah game. Kemudian kita bisa putnya di Word, kemudian atau mungkin kita bisa membuat bisa waktu kita pakai cuci piring atau seperti. Artinya kreativitas Tuhan memberikan kita talenta itu banyak ya. Hanya yang penting bagaimana kita bisa mampu mengembangkan talenta itu. Kalau kita hanya lurus-lurus, maka kita akan menemukan yang namanya keluarga besar stres. Jadi kalau belajar di rumah itu kalau kita nikmati dengan baik itu besar manfaatnya. Kenapa Om Olpi? Karena kalau biasa anak-anak itu belajar di sekolah itu tidak semua belajar dengan enjoy. Anak-anak duduk yang baik gini, harus duduk lurus gitu. Jadi karena ada tipe-tipe belajar yang dimiliki oleh siswa. Ada yang katanya belajar sambil dengar musik baru ngerti. Ada yang harus tenang, teduh baru ngerti. Ada yang dia lompat-lompat tapi waktu ditanya ngerti. Ada yang dia maju mundur ditanya nggak ngerti juga. Dan kebiasaannya itu tidak semua orang yang bertanya itu karena peduli, karena mau tahu gitu. Ada yang untuk in action aja. Mungkin ya hal-hal useless yang bisa digunakan untuk bagaimana kita bisa
mampu menemukan jati diri kita sesungguhnya tentang cara belajar. Karena hidup tanpa belajar ibarat kita memasak tanpa garam gitu. Jadi memang kita sudah disebut sayur. Tetapi bagaimana kita menciptakan rasa yang enak pada sayur itu, bagaimana kita bisa membumbunya dengan baik gitu ya. Mungkin selama ini juga bapak-bapak yang tidak pintar masak, ya termasuk saya juga bapak-bapak, selama ini saya belajar masak, walaupun selama ini cukup hanya saya buat pepaya kecap. Makannya sempret, Pak. Atau mungkin selama ini saya cuma mampu ulik cabenya, mungkin bisa buat sambal, itu juga bisa membantu mama. Sehingga mama pu urut tesu sudah terlalu marah-marah. Basong ini bajalan datang datangnya makan. Bikin saya kustena mati. Begitu mama dong marah karena tidur. Ya. Dari momen ini juga kita harus menjaga, membantu orang tua kita. Jangan sampai momen ini kita membuat orang tua kita darah naik. Betul. Ini anak dong suli susun belajar lah yang ceke bangun tidur keluar halaman. Ya itu juga membantu ya, bagaimana kita bisa membuat mama kita agar umur panjang. Kenapa? Karena kalau orang tua kita marah, umurnya semakin menurun. Benar, karena saat seseorang marah itu hormon-hormonnya akan berpengaruh dan mematikan beberapa sel saraf. Gitu. Untuk kita sampaikan bahwa kurangi marah. Apalagi yang pacaran sambil marah-marah, nggak usah lah. Kita stay at home lagi, LDR lagi, baru kita marah lewat HP, linom telepon dong mama, bilang lu kenapa sapi itu harus apa kesuruh beta, kenapa sekarang minum beta begini, son usah. Kesuruh dari mana? Begitu. Dan tidak usah lah kalau yang sekarang kita lakukan adalah mungkin orang bilang LDR itu adalah kita memberikan penguatan. Sayang, apa kabar kamu di sana? Apakah kamu sudah makan atau belum? Ingat berdoa dan seterusnya. Tapi kadang-kadang ada kekasih yang kalau kita lakukan seperti ini bilang berlebihan, lu sok-sokan. Ya, harus sampaikan bahwa soal dia mau ada siapa kayak dia mau ada yang baru, itu urusan dia. Urusan kita adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi dirinya. Karena mungkin orang yang terbaik datang cuma satu kali, bukan yang kedua kali. Karena mungkin yang kedua datang itu hanya untuk melengkapi yang pertama. Ada yang datang untuk singgah, tapi ada yang datang juga untuk mana? Ini anom pintar memati. Kita malah jalur senior nah. Akhirnya dan untuk itu jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda jingle iklan berikutnya. Kemarin kita dengarkan 2 nomor lagu di malam hari. 1 nomor lagu kembali, nomor lagu pop NTT, dan 1 juga nomor lagu pop Indonesia. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda jingle berikutnya bersama saya Kak Obi dan juga Richard. Ziwei. Come on. Oh, Kavanda bilang ke Om Opi ada WA bilang. Kavanda bilang ada WA. Enggak ada WA ke Om pun. Kavanda bilang ada WA Kavanda. Kue nih Om Opi. Ya pun kopi di situ. Suka? Suka.
kami gitu loh. Panas. Atau satu Apa? kasih ke situ. Iya, Kajon. Hmm. Kajon. Halo, call center Haseda. Saya banyak dengar di radio Haseda terlebih banyak juga produk herbal yang beredar di masyarakat. Wah, angin yang begini sudah. Haseda merupakan bahan Wah, alami angin yang sayur begini yang jadi kita buat di jalan. tanpa bahan kimia. Kemudian Haseda bukan obat, tapi jamu tetes yang mampu bekerja lebih dari obat dan Kalau mampu bikin di mengatasi jalan. hampir 75 macam penyakit. Haseda Di sudah sun banyak tabut. dikonsumsi dan banyak Sudah ada pasien angin sudah gitu. sembuhkan dengan mengkonsumsi Haseda. Dan penggunaannya bisa ditetes atau dicampur dengan air minum. Gimana? Masih ragu Mas dengan Haseda? Wah, nanti saya coba konsumsi Hasedanya. Mudah-mudahan Bah. saya sehat dan manjur untuk penyakit saya. Oh Halo. iya, Halo. semangat sehat ya bersama Haseda. Udah makan? Ibu Bisa enak Clara nanti lah. disampaikan ke Kak Clara ya. Haseda bisa didapat Masih di ada PR apotek pesan di dengan? kota Anda. Nggak ada. Haseda jamu tetes pilihan Anda tanpa efek samping. PR apa Efek tuh? sehat pasti. PR Dan apa? Iya, Pinjaman. sambal asli yang diolah melalui Ah, masak. teknologi Iya. dengan kandungan 42 macam Nih. buah Ibu dan agama sayur, yang serta masak. enzim untuk Ini. berbagai macam Yuk, yuk, yuk. Kita minum air. Haseda sangat dianjurkan cukup tetes pada gelas atau langsung ke dalam mulut. Roy foto yuk. Yuk. Kenapa? Mau. Percayakan pada Haseda dan ingat Haseda Kita kasih 100% lagi. tanpa bahan kimia. Oke. Hadir di Kota Sore, Haseda Jus. Kita kasih lagi. Dapatkan Haseda dengan harga Rp220.000 per botol di Apel Bioba. Buka. 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 Bukan pintu Kak. Atau datang saja di studio GCFM Sore, Jalan Buka. Protokol Buka. Satu Iya. Cuma ditarik doang kenapa emangnya? Ferdinand Buka. di Buka. 0823 Kan 2115 gini. 0544. Sekali lagi di 0823 2115 0544. Ingat selalu Haseda, jus sari buah. Masuk.
buat 50 menit panas. Panas. Oh, ada masih. Kopi panas. Akhirnya sudah nomor lagu kembali kami dapat hadirkan untuk ruangan pendengaran sahabat sekalian di malam hari ini masih bersama kami dalam program obrolan malam. Ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan di malam hari ini kita pembicaraan-pembicaraan kita bisa menjadi edukasi ya, dan bisa membangkitkan gairah belajar di rumah ya. Dan kita sampaikan dulu ada beberapa tips yang bisa dapat digunakan oleh semua sahabat, spesial lah bagi semua kita ya. Belajar ini bukan only for students, but kita belajar ini baik yang mungkin mau belajar tentang pertukangan, tentang bengkel, tentang perkebunan, masak. Ya, ada mungkin tentang musik, ya, mungkin bisa belajar tentang bagaimana bisa sing a song, bisa playing musik, mungkin juga semua hal kita bisa belajar ya. Yang penting yang positif, not negatif ya. Jangan sampai saya bilang semua belajar dari home family, home kufman, esan, home fufu. Oke deh. Dan untuk yang pertama adalah kurang lebih kita memberikan 6 tips yang menyenangkan. Yang pertama kita bisa sediakan tempat yang nyaman untuk belajar ya. Tadi sudah disinggung ya. Bisa di atas tempat tidur atau di bawah pohon. Mungkin juga bisa di tempat yang kita anggap bahwa itu nyaman bagi gitu. Ya, safety for us, oke? Yang berikut bahwa kita harus sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Kita sudah sediakan tempatnya, tapi kalau tanpa alatnya mau apa? Ya, mungkin kalau kita mau belajar tentang maths atau matematika, kita harus siapkan dulu pensilnya, ada papernya, kemudian tools yang digunakan untuk kita bisa kali bagi hitung tambah gitu, cara gitu. Jadi membuat kita membuat kita harus sediakan yang warna-warni biar membangkitkan gairah belajar kita ya. Yang berikut adalah kita pastikan kalau kita menggunakan IT, kita harus pastikan bahwa koneksi internetnya baik. Iya, itu kalau kita menggunakan IT. Iya, sehingga kita tidak membuat kita orang bilang lelet untuk belajar. Bis pun tadi masuk ini sampai lola mati ini sampai ada buku-buku pas sampai hari belajar paha bangka sebelah. Oke, yang berikut adalah sediakan camilan. Camilan itu artinya makanan-makanan ringan. Mungkin di sekarang jangan minta dicemilin. Ya mungkin siapkan kacang goreng, jagung goreng. Yang dalam bahasa Inggris daunnya adalah pensek anak fukase atau kamu. Ya mungkin juga kita sediakan yang membangkitkan gairah belajar kita, mungkin cemilan-cemilannya. Contohnya seperti itulah ya. Yang berikut adalah kita jauhkan benda yang membuat kurang fokus. Contoh, ya, kurang fokus ya. Kalau kita menggunakan source book atau buku sumber, so we can move the point. Kita geserkan dulu bukunya, HP-nya. Jangan sampai waktu kita belajar, kita baru buka halaman pertama belum ada gangguan. Halaman kedua ada layar nyala. Halaman ketiga tampil ada inbox masuk. Halaman keempat sayang buat apa? Terganggu gitu ya. Yang terakhir tutup halaman lama buka lembaran baru. Yang berikut adalah pastikan ruangan atau tempat yang kita gunakan nyaman. Artinya kita milih di bawah pohon tapi jangan pohon kelapa. Oke. Dan sampai kita asik belajar kelapa jatuh tinggal kenangan. Apalagi pohon kaktus.
Ya, itu yang harus kita pastikan. Atau tempat yang kita gunakan itu bisa dilalui oleh mobil Iya. atau orang yang lewat. Artinya pas kita belajar ada orang permisi, kita Iya. mulai. Ya. Atau ngok-ngok Oke deh. lewat. Yang berikut kita sampaikan dulu juga ada beberapa tips juga agar kita anak-anak itu jangan bosan. Ya. Iya. Yang pertama itu karena anak-anak belajar kalau ada sistem umur yang Iya. dia masih kanak-kanak itu tidak boleh memaksakan force their brain. Kita tidak boleh memaksakan otak mereka untuk mampu memahami sesuatu yang mereka memang mampu memahami tapi kita memaksakan otak Jadi mereka. dalam pendidikan itu ada pedagogik dan Ya, andragogik. iya betul sekali. Ah. Ada pedagogi dan andragogik. Ya itu yang pertama adalah bagaimana kita membuat anak-anak kita bisa senang atau bersemangat belajar. Yang pertama adalah selalu kita memberikan pujian. Artinya bahwa anak itu walaupun salah, tetapi kita memberikan supporting. Ya, Iya. good, bagus, sudah bagus, wah keren. Dan lebih bagusnya begini. Jadi dia punya usaha. Bukan Iya, kita sampaikan benar. bahwa, hei ini salah, homon mau fafi. Memang nanti. Jadi kita anak kita namanya bagus, namanya Cinderella, namanya Puspita, Iya. tapi tikas nama dia memang Fafi. Jadi anak itu dengar, wah luar biasa ya. Oke deh. Dan yang berikut sudah kita menciptakan kondisi ruangan anak kita dengan warna-warni yang membuat dia semangat belajar, kita sudah singgung ya. Dan adalah membuat jadwal belajar. Kita schedule-nya. Yang berikutnya sampai papa mama di rumah juga bilang ini puji Tuhan sudah. Oke. Ini selama ini beta patah jagung sendiri lu datang, ini memang papa dan mama tunggu-tunggu lu datang. Oke. Terakhir piko jagung 2 hari begini anak pumbau bangun di Subang bangun lari sudah pulang. Anak mulai putar balik. Mama kata mau pulang, kami mau online. Bukan online tapi offline. Habis kalau kata patah jam, soalnya kota dapat patah. Itu dapat patah begitu. Yang berikut adalah selalu orang tua memberikan tugas. Iya. Ya. You habis belajar, you goreng kasih ketong kue pisang. Iya. Enak. Habis lu bikin kasih bapak teh hangat. Iya. Habis itu lu bikin kasih lu pun kakak nona ini teh hangat simpan di ujung meja baru mulai kakak laki-laki putar musik baru sembagoyan sambil makan. Oh enak gitu. Yang berikut adalah selesai. Oke. Ya. Sama kita dapat sampaikan juga untuk Ibu Clara ya, Ibu Nona Clara ya, yang juga katanya titip salam bisa kok, bisa saja. Ada Bapak Yos Asbanu, ada Sunan Imam Kuertos Selan ya. Salam buat keluarga yang ada dari Kupang. Oh, gitu. Terima kasih. Dan namanya kita sudah berada di pukul 42 menit. Iya. Pukul 8:42 menit kita masih memiliki kurang lebih 10 menit ke depan Iya. ya. Untuk itu jangan lama-lama deh. Kita kembali hadirkan dulu nomor lagu pop ya. Kira-kira pop Indonesia paling cocok malam ini seperti apa ya? Karena tidak ada mau request ya. Kalau gitu saya spesialkan dari miliknya Terry, tepatnya malam minggu. Oh, malam minggu. Oke. Ya, nanti kita siapkan dulu. Ada malam minggu tapi juga ada malam-malam ya. Oke, Malam-malam begini. Ya, Ya, lagu dong membuat saya on hafai ku Mencari minum. bayang-bayangmu. Akhirnya dan kita akan hadirkan 2 nomor lagu yaitu Malam Minggu dari Tepatnya malam minggu dari miliknya Terry dan satunya lagi dari miliknya siapa? milik kita bersama. Oke, kalau tidak salah lagunya Mariam Bellina tadi ya. Untuk itu kita hadirkan dulu yang agak sedikit simpel-simpel membuat orang baper gitu ya. Ya, terima kasih dan jangan kemana-mana. Ada keluarga yang dari Timor Leste. Ande husi Timor Leste. Ami katak selamat malam. Ande husi Timor Leste yang olah tehnya sama kodalnya. Diharapkan agar ambe bye-bye di sana ya. Saya memang agak sedikit tahu bahasa Timor Leste karena dulu memang patah saya pertama dari Timor. Oke deh, dan tetap stay bersama kami di 90,4 PCFM sesuai dalam program Obrolan Malam. Lagu apa? Lagu apa?
Lagu apa? Yang judul apa? Itu dia tunggu cari. Itu cari barang-barangnya. Oh, mulanya Di baju- biasa saja. Oh, tadi besok klip itu. Dengan Terry tepatnya malam minggu. So bisa 2 lagu nanti satu. ini. Oh, ada satu. Karena kadang harus hadir ini masak sesuai 48 menit. Oh ya. Masak langsung Iya, pamit karena ini kita langsung 446. Ya. Aduh. Woi. Kamu kopi berbeda. Suding. Itu nama kopi dingin. Enggak. Kalau itu. Aduh, orang kopi ya. Susu nanti jatuh. Pas hari itu, nanti Kak tendang. Biar betatan. Kue enggak? Selamat malam Kak Juliana. Enggak. Kuenya. Kurang besar. Ya udah nanti baru aku besarin. Tahu kasihannya yang ini apa? Yang Kak Indra nih, Kak. Ini dia ada ini lah. Pokoknya ada informasi ini sabar bahas Bang Sir dari story itu kan dia bilang diganti tapi potongannya itu bukan 10% lah tapi 30%. Terus ini ada info baru lah yang bilang kenapa kok. Kalau tertutup ini tanda ada kirim salam. Ya, halo. Beres lah sampai di studio sini. Ada di studio dan what all sudah tadi saja. Jangan enggak dulu. Tes tuh itu selesai. Tuh belum menjemput orang. Terima kasih untuk semua yang sudah watching malam yang ini ya. Terima kasih untuk semua. Ada Kak Wastifobia, ada UP Irakat ya. Kadina Tempani, ada Kak Yana, ada yang Niseo, Aramura Maret. Oh, Riu Kore, mana pe? Kakak Santos malam kakak Kopi itu salam buat semua yang ada lagi stay. Lagu Dansa Dulu dari album Bung Wan. Oke, nanti di